Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alvina Junia Putri, Nisa Rahmawati, dan Rizka Andini. Di sini kami akan memaparkan video pembelajaran yang berjudul Akuntansi Penyaluran Dana dengan Transaksi Dana Zakat dan Dana Kebajikan. Dana zakat. 1. Definisi dana zakat. Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar zaka yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Disebut zakat karena dia memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Menurut istilah, zakat ialah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi 1 nisab diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat atau PSAK 101 paragraf 71. Adapun sumber hukum zakat, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjadikan dasar kewajiban untuk menunaikan zakat. Yang pertama, Quran Surah At-Taubah ayat 103, kedua, Quran Surah Al-Hajj ayat 78, dan terakhir, Quran Surah Ali Imran ayat 180. 3. Sumber dan penggunaan dana zakat. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dalam hal ini, dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup cadangan kerugian aset produktif. Sumber dana zakat di bank syariah terdiri atas 1. Zakat dari dalam entitas bank syariah. 2. Dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah termasuk zakat dari nasabah. Penyaluran dana zakat dibatasi pada 8 golongan asnaf yang sudah ditentukan oleh syariah, yaitu fakir miskin, amil, orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf, hamba sahaya atau riqab, orang yang terlilit utang atau gharimin, orang yang sedang berjihad fisabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan ibnu sabil. Akuntansi dana zakat. Pada laporan keuangan tahun 2012, saldo dana zakat Bank Peduli Syariah adalah sebesar 15 juta rupiah. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana zakat pada BPS selama tahun 2013. Pada tanggal 15 Januari 2013 diterima zakat dari Bapak Rahmat secara tunai sebesar 3 juta rupiah. 13 Maret 2013 diterima zakat dari Bapak Torik secara tunai sebesar 12 juta rupiah. 17 Maret 2013 disalurkan tunai dana zakat kepada masyarakat miskin sebesar 12 juta rupiah. 1 April 2013 diterima zakat perniagaan Bank Peduli Syariah selama tahun 2013 sebesar 50 juta rupiah. 2 Mei 2013 diterima via rekening tabungan zakat dari jamaah pengajian BUMN sebesar 10 juta rupiah. 7 Mei 2013 disalurkan dana zakat kepada ustadz yang berdakwah di pedalaman Pulau Kalimantan sebesar 10.500.000. 16 Agustus 2013 diterima dana zakat penghasilan dari nasabah giro sebesar 20 juta rupiah via rekening nasabah. 25 April 2013 disalurkan tunai dana zakat kepada orang miskin 65 juta rupiah. 30 November 2013 disalurkan tunai dana zakat kepada mu'alaf sebesar 2 juta rupiah. 15 Desember 2013 disalurkan tunai dana zakat kepada ibnu sabil sebesar 500.000 rupiah. Dan terakhir, 27 Desember 2013 ditransfer honorarium amil sebesar 500.000 rupiah ke rekening tabungan Bapak Abdi, petugas penyaluran bantuan dana ZIS. Berikut ini adalah jurnal transaksi dalam penyaluran dana zakat.
Selanjutnya yaitu laporan dana zakat. Dana kebajikan. Dana kebajikan merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Dana kebajikan bisa juga disebut dengan dana card. PSAK 59 dan PAPSI menggunakan istilah card dan bukan istilah dana kebajikan. Akan tetapi, pada PSAK 101 istilah ini diganti dengan istilah dana kebajikan. Landasan hukum mengenai dana kebajikan. Berdasarkan PSAK 101 paragraf 75, sumber dana kebajikan terdiri atas infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, pendapatan non-halal, sumbangan atau hibah. Infak dan sedekah yang dimaksud dalam dana kebajikan adalah semua jenis infak dan sedekah baik peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah maupun yang tidak. Berdasarkan PSAK 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Berdasarkan PSAK 101 paragraf 75, sumber dana kebajikan terdiri atas infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, pendapatan non-halal, sumbangan atau hibah. Pengungkapan dana kebajikan, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain sumber dana kebajikan, kebajikan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima, proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan yaitu pihak berelasi dan pihak ketiga, dan yang terakhir alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal. Akuntansi dana kebajikan. Pada laporan keuangan tahun 2012, saldo dana kebajikan Bank Peduli Syariah sebesar 10 juta rupiah. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana kebajikan pada BPS selama tahun 2013. Pada 5 Januari 2013, diterima infak dari Bapak Andan secara tunai sebesar 2 juta rupiah. 1 Februari 2013, diterima transfer dari rekening Bapak Wahyu sebagai sedekah sebesar 5 juta rupiah. 7 Maret 2013, diterima transfer dari rekening Bapak Rudi sebagai denda atas keterlambatan pembayaran cicilan murabahah sebesar Rp100.000. Pada 13 April 2013, diterima transfer dari rekening PT Antariksa sebagai sumbangan sebesar 10 juta rupiah. 30 April 2013, diterima bunga dari rekening giro di Chase Manhattan Bank sebesar Rp250.000. 15 Mei 2013, disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada panti asuhan Yatim Putra Muhammadiyah secara tunai sebesar 10 juta rupiah. 11 Juni 2013, disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada SD Negeri 1 Sidoarjo secara tunai sebesar 5 juta rupiah. 12 Agustus 2013, disalurkan secara tunai dana kebajikan untuk pinjaman Kordul Hasan Mbah Mujir yang hendak merintis usaha pisang goreng sebesar Rp100.000. 8 September 2013, diterima secara tunai pengembalian dana Kordul Hasan tahap 1 oleh Mbah Mujir sebesar Rp50.000. 18 Oktober 2013, disalurkan dana kebajikan untuk pinjaman Kordul Hasan Ibu Sukini yang hendak merintis usaha pecel lele sebesar Rp500.000. Dan 17 Desember 2013, diterima secara tunai pengembalian dana Kordul Hasan tahap 2 oleh Mbah Mujir sebesar Rp50.000 dan tahap 1 oleh Ibu Sukini sebesar Rp100.000. Berikut ini adalah jurnal transaksi yang terkait dengan dana kebajikan. Yang terakhir yaitu laporan pada dana kebajikan.
Sekian dari kami, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.